Sementara itu, China menyampaikan kekhawatirannya terkait semakin memanasnya Timur Tengah. China juga dengan tegas mengecam pembajakan kapal Iran oleh Amerika Serikat. 局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切，希望有关方以负责任的态度恪守停火协定，避免激化矛盾、加剧局势紧张，为海峡通行恢复正常提供。当前地区的局势正处在战和转换的关键阶段，和平窗口既已打开，就应该为尽早结束战争创造有利条件。中方支持相关方继续保持停火和谈判势头，将本着习近平主席4点主张精神，继续推动局势缓和，为最终实现中东地区持久和平稳定发挥。 Sementara itu, sejumlah veteran perang melakukan aksi protes di gedung parlemen Amerika Serikat, Washington DC kemarin. Mereka meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan peperangan dengan Iran. Puluhan veteran perang Amerika Serikat, termasuk yang disabilitas, melakukan aksi protes di dalam gedung parlemen Amerika Serikat. Selain meneriakkan protes anti-perang, para veteran ini juga membawa poster-poster hentikan perang dengan Iran. Aksi yang semula berlangsung damai berujung pada penangkapan sejumlah veteran perang oleh polisi setempat. Aksi ini menyusul gelombang protes anti-perang Iran di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat menegaskan tengah mempersiapkan serangan yang lebih keras bila perundingan kedua gagal. Perundingan kedua AS dan Iran digelar usai mencapai kebuntuan dalam perundingan pertama minggu lalu. Akun Instagram White House atau kantor Gedung Putih tempat di mana Presiden Amerika Serikat bekerja mengunggah sebuah foto Trump dengan tulisan nomor Mr. Nice Guy. Ini adalah sebuah kutipan dari tulisan Presiden Trump di akun Truth Social. Trump seolah menegaskan tidak akan tertekan atau menurut dengan Iran. Jurnalis Amerika Serikat menyebut Trump tengah menyiapkan serangan yang lebih keras jika tidak terjadi kesepakatan di Islamabad. I spoke with President Trump for 20 minutes today about Iran, and he told me that if the Iranians do not sign the agreement this week, the entire country is going to get blown up. He added that power plants and bridges would be targeted if there is not an agreement this week. Perundingan damai putaran kedua Amerika dengan Iran akan segera digelar di Pakistan dalam minggu ini. Perundingan kembali digelar usai kedua belah pihak menemui kebuntuan dalam pertemuan pertama minggu lalu. Jurnalis stasiun televisi pemerintah Iran IRIB tengah melakukan wawancara. Tak sengaja saat bersamaan merekam rudal jelajah di cegat pertahanan udara Iran. خیلی عالی رو در اختیار داشت. کاملا تحت نظر داشتیم. Jurnalis IRIB melakukan wawancara dengan seorang perwira pesawat tempur F-35 di zona pertahanan di tengah konflik AS-Iran. Jurnalis tak sengaja merekam momen pertahanan udara Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman saat wawancara berlangsung. Unit pertahanan Iran berhasil mencegat dan menghancurkan rudal jelajah siluman saat melintas di udara. Militer Iran masih menyelidiki rudal siluman ini. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz hingga adanya kesepakatan dengan Iran. Namun Iran menjawab dengan menilai tuntutan Amerika berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Truth Social mengatakan blokade kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz tidak akan dicabut hingga ada kesepakatan. AS menawarkan sejumlah kesepakatan pada perundingan kedua, namun disertai ancaman keras.
Jika Iran menolak, Amerika Serikat mengancam menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Pemerintah Iran pun menjawab, Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran menegaskan yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini Iran Warga korban banjir di depan kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara berakhir ricuh. AS bersikeras tetap blokade Selat Hormuz selama belum tercapai kesepakatan dengan Iran. Pemain timnas U20 Fadli Alberto meminta maaf usai aksi brutalnya menendang pemain lawan tuai kecaman. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Reni Arbusari. Ya pemirsa, para diplomat mengunjungi sejumlah lokasi di Iran yang terdampak serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Serangan udara tersebut menghancurkan bangunan bersejarah serta rumah ibadah. Para duta besar dan diplomat Iran kunjungi sejumlah bangunan di Teheran yang hancur digempur serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Para diplomat memeriksa kerusakan di Rumah Sakit Gandhi, Sinagog Rafinia, serta Istana Golestan yang bersejarah. Para diplomat mengutuk keras tindakan Amerika Serikat dan Israel yang tega menargetkan layanan medis seperti rumah sakit, serta sejumlah fasilitas publik lainnya. Terrible thing to see it.
to know that it was civilian object, it was hospital, and I think this is another war crime of Israel or United States. We have been witnesses of the cruelty of the United States and Israel when bombing this country. So we have seen that they have an intention to destroy the intelligence of these people. I mean, even they don't care about the school, they don't care about hospital, they don't care about cold people. And can you imagine, I mean, this is a synagogue, so it's supposed to be supported by all religions, and so even they bomb it again. So. Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dimulai pada 28 Februari, di mana AS dan Israel kemudian melancarkan operasi serangan udara besar-besaran ke Teheran. Pada 8 April kemarin, AS dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan, diikuti perundingan damai di Islamabad yang dimediasi Pakistan. Namun perundingan tersebut gagal hasilkan kesepakatan. Pemirsa, Amerika Serikat mengirim delegasi ke Islamabad, Pakistan di tengah upaya menghentikan konflik Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Pesawat yang membawa sejumlah delegasi Amerika Serikat di tahap 2 perundingan dengan Iran tiba di Pakistan. Sementara kantor berita negara Iran melaporkan, Iran menolak melanjutkan dialog karena tuntutan Amerika Serikat dinilai berlebihan dan berubah-ubah. Di sisi lain, Pakistan terus mendorong dialog untuk menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan demi meredakan ketegangan. Ya pemirsa, jelang perundingan Menteri Dalam Negeri Pakistan bertemu dengan Duta Besar Iran. Pertemuan keduanya membahas persiapan pertemuan antara Iran dengan Amerika Serikat. Pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, berlangsung di Islamabad. Keduanya bertemu untuk membicarakan sejumlah persiapan jelang negosiasi damai dengan Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Pakistan menegaskan delegasi yang hadir akan dikawal ketat untuk memastikan keamanan.